Bapak Ibu semua dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat ke-11, 12 dan 13 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Silakan Bapak semuanya, ada yang mau artikan terjemahnya? Silakan dibaca ayat 11, 12 dan 13. Silakan, ada yang bisa bacakan? Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang penuh kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, di mana kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya. Ayat 11, 12 dan 13 yang telah dibacakan, terima kasih. Artinya syarhul kalimat, penjelasan kata per kata daripada ayat 11, 12 dan 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang, siapakah orang-orang ini akan disebutkan nanti, janganlah kalian merusak di muka bumi. Al-fasadu fil ardi, makna daripada merusak muka bumi, al-kufru wartikabul ma'asi fiha. Maksud daripada merusak muka bumi bukan dia menghancurkan jalanan, merobohkan gedung-gedung, membantai manusia, tetapi apa? Mereka berbuat kufur dan senantiasa melakukan kemaksiatan di muka bumi. Tuh, Pak. Jadi yang dimaksud daripada merusak muka bumi bukan yang tadi saya sebutkan di awal, tapi apa? Mereka berbuat kekafiran dan bermaksiat di muka bumi. Berarti apa kalau kita artikan? Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kafir dan juga bermaksiat di muka bumi. Maksudnya daripada merusak bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini adalah orang yang sedang membaguskan bumi, sedang memakmurkan bumi, sedang berbuat baik. Kami ini enggak bermaksiat. Kami ini enggak sedang menghancurkan keimanan seseorang, tapi justru kami hari ini adalah sedang membangun keimanan. Lah, maksud daripada al-islah fil ardi, maksud daripada berbuat baik di muka bumi justru apa? Yakunu bil imani as-sahih wal amalis salih wa tarki syirki wal ma'asi. Sesungguhnya makna daripada merusak sudah kita dapatkan tadi, dan sekarang bagaimana maksud daripada memakmurkan bumi, berbuat baik di muka bumi? Apa sih maksudnya? Adalah dengan cara beriman yang benar, mengamalkan yang soleh, dan senantiasa meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi kalau mereka itu berbuat
kerusakan maknanya adalah melaksanakan kekufuran dan kemaksiatan, dan membuat kebaikan di muka bumi maknanya harusnya apa Pak? Beriman yang benar, mengamalkan soleh, apalagi meninggalkan kemaksiatan dan juga kesyirikan. Kata siapa kami kafir? Enggak. Kata siapa kami bermaksiat? Enggak. Orang kami justru malah dengan beriman yang benar, melakukan amal soleh, dan justru kami meninggalkan kesyirikan dan kekufuran serta kemaksiatan. Klaimnya mereka seperti itu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Hei, ingatlah, justru mereka itu sedang bermaksiat, sedang kekafiran, sedang dalam kekafiran, sedang melakukan kesyirikan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Apa la yash'urun? La yadruna wa la ya'lamuna. Mereka tidak paham dan tidak sadar. Maka dari sini kita akan paham nih Pak, Ustadz, orang-orang kafir, orang-orang itu semuanya justru kok negaranya indah, negaranya maju pesat, berkembang, bersih, Ustaz. Seakan-akan Islam itu ada di sana. Justru yang di sini itu nggak menggambarkan Islam. Ingat, dari ayat ini kita dapat paham bahwasanya yang dimaksud daripada merusak muka bumi, kemunduran, bahasa saya mah, keburukan, ya, itu justru bukan penampakan, tetapi apa? Adalah justru mereka melakukan kekufuran. Mereka kufur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya dan senantiasa bermaksiat. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, negara-negara yang maju itu, yang pesat itu, apakah mereka tetap dalam kekufurannya? Tidak. Apakah kemaksiatan pesat tidak di sana? Dengan kemajuan yang canggih luar biasa, ya. Justru bukan itu ternyata, ya. Kemajuan itu bukan itu, tapi apa? Justru kemajuan kalau di sini kita bahasakan adalah kemajuan iman. Tapi mereka tidak sadar, justru mereka sedang bermaksiat kufur. Nanti kita sambungin lagi, ada hal yang lain. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Dan tadi kan yang pertama dilarang, diajak jangan merusak muka bumi, jangan melakukan kekufuran, jangan melakukan kemaksiatan. Nah, berikutnya, dan jika mereka dikatakan berimanlah, diajak nih, hei kalian yuk beriman sebagaimana beriman, ya, akan mereka berkata apa? Ngapain kami beriman? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Teman-teman kamu itu sudah pada beriman, manusia lain sudah pada beriman, maka mereka akan berkata, ngapain kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang itu yang mereka adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, as-sufaha, safih, jamaknya sufaha, ya. Maksud daripada orang-orang bodoh di sini, ya, sufaha jam'u safih. Sufaha adalah bentuk jamak daripada kata safih. Safih artinya apa? Khafiful aqli la yahsulu at-tasarrufu wa tadbir. Makna daripada orang-orang bodoh adalah mereka akalnya sedikit dan tidak bisa
apa? Tidak bisa berbuat dan mengatur. Jadi kata orang bodoh di situ apa? Dia akalnya sedikit, ya, nggak bisa, bahasa kita mah IQ-nya rendah gitu ya, IQ-nya rendah, dan juga nggak bisa kerja, nggak bisa ngatur. Maksudnya kata bodoh di sini. Berarti apa? Ngapain kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh yang akalnya kurang itu dan nggak bisa ngapa-ngapain? Ngapain kayak mereka? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru mereka itu ada hakikatnya orang bodoh yang benar-benar bodoh, ya, yang kurang akalnya, tetapi mereka la ya'lamun, mereka tidak sadar, tidak paham. Jamaah sekalian dirahmati Allah, makna ayat, makna daripada ayat 11, 12 dan 13 kita akan paham lebih detail insyaallah. Yukhbiru ta'ala anil munafiqina annahum idza qala lahum ahadul mu'minin. Pada ayat 11 Allah menggambarkan kabar kepada kita tentang orang munafik. Nih, kan kita kemarin Al-Fatihah sudah tahu jalan yang lurus Islam adalah jalannya para nabi, orang soleh, siddiqin, dan orang-orang syuhada. Dan kita harus ikut jalan dia, jalan mereka itu 4 orang. Jangan ikuti jalan 2 orang yang sesat dan juga Allah murkai. Awal Al-Baqarah kita dapat 5 ayat pertama, orang-orang yang beruntung mendapatkan kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah mereka orang beriman yang memiliki 5 karakter. Paham ya Pak? Menegakkan, beriman kepada yang gaib, terus apa? Menegakkan sholat, berinfak atau zakat, beriman kepada kitab-kitab yang turun pada Nabi Muhammad dan sebelum kepada Nabi Muhammad, dan berikutnya apa? Dia yakin dengan hari akhirat. Ayat ke-6 dan ke-7, ya, ayat ke berapa? Ayat ke-6 dan ke-7 kita dapat keterangan bahwasanya ada orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman. Lanjut ayat ke 8, 9 dan 10 pekan lalu kita dapat keterangan apa? Orang-orang munafik. Nah, ayat 11, 12 dan 13 itu masih berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah kabarkan bahwasanya orang munafik jika ada salah seorang orang mukmin berkata kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi bin nifaqi wa muwalatil yahud wal kafirin raddu alaihi qailin innama nahnu muslihuna fi za'mihim. Orang-orang munafik jika dikatakan kepada mereka, hei, jangan merusak di muka bumi dengan berbuat kenifakan, dengan berloyalitas dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, mereka akan balik ngomong kepada orang mukmin tadi yang berkata nasihat kepada mereka, sesungguhnya kami ini justru sedang memperbaiki bumi menurut mereka. Maka orang-orang yang tadi munafik, kalau munafik berarti apa Pak? Kemarin 3 karakternya apa? Kalau ngomong kalau berjanji dia gari, kalau dia dapat amanah dia khianat. Nah, orang munafik ini, hei, jangan kayak gitu Pak. Kok dapat amanah malah dikhianati? Kok malah kebijakan Anda itu seakan-akan tidak mendukung orang-orang yang beriman? Kok apa yang Anda bangun itu kok seakan-akan nggak pro dengan Islam? Justru kata mereka, ini saya sedang dukung Islam. Ini saya sedang membuat kemajuan bagi Islam, bagi bangsa ini. Ya, mereka akan mengatakan begitu. Kata siapa kami ini nggak beriman? Kami justru ini sedang beriman. Kami sedang memperbaiki bumi dan sebagainya. Ya, jika dikatakan kepada mereka
nasihatin, mereka akan balikin kayak gitu, Pak. Maka jangan heran tuh orang munafik lincah, lihai bermain dia. Karena mereka punya dua muka, yang mana dia nampakkan keimanan, di dalam dirinya ada kekufuran. Ayat ke-12-nya, fa'abtalallahu hadza az-za'm wa qarrara annahum hum wahdahum al-mufsiduna la man aradu bihim minal mu'minin. Allah membatalkan argumen dan pandangan mereka semua itu, bahwasanya mereka sedang berbuat kebaikan di muka bumi. Allah bantah semua itu, dan Allah tetapkan bahwasanya mereka itu justru sedang merusak muka bumi, sedang melakukan kekufuran, sedang melakukan kezaliman, kenifakan. Illa annahum la ya'lamuna dzalika listila'il kufri ala qulubihim. Justru mereka nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan tersebut, karena memang di dalam hati mereka ada kekufuran. Ya itu, Pak, keburukan itu bagaikan satu titik. Jika sudah banyak titik-titik dalam hati seseorang, akan tertutup kebaikan, cahaya dan sebagainya yang ada pada dirinya. Ya. Maka mungkin bisa jadi, nggak apa-apalah, cuma sedikit. Hati-hati itu, Pak. Ini kan masalah sepele, nggak apa-apalah. Ini kan nggak sering-sering ini. Hati-hati, justru itu yang kecil-kecil itu, ya sedikit demi sedikit. Kan setan itu, jika gimana, maaf ya, setan itu, iblis itu akan senantiasa menggoda manusia. Jika tidak bisa dengan amalan-amalan buruk yang besar, dia akan menggoda dengan amalan-amalan buruk yang kecil. Jika tidak dengan amalan-amalan buruk yang kecil, dia akan menggoda dengan yang masih samar-samar statusnya. Ini kan ada yang bolehin, ada yang nggak bolehin. Ini kan masih subhat antara halal dan haram. Atau apa? Dengan yang lebih kecil lagi. Ya, seakan-akan masih tergambarkan ini kebaikan-kebaikan. Ya. Maka hati-hati, justru yang kecil-kecil itu kan sering ada istilah di kita apa? Sedikit demi sedikit menjadi banyak. Ya, sedikit jadi banyak, bukan jadi bukit ya. Benar apa? Ya, sedikit demi sedikit menjadi bukit itu benar, memang ada. Keburukan pun sama, dan kebaikan juga akan sama statusnya. Oleh karena itu, jangan pasrahkan, jangan biasakan keburukan meskipun itu sedikit. Ayat 13-nya, kama akhbarat ta'ala anhum bi annahum idza qala lahum ahadul mu'minin. Allah juga menggambarkan kepada kita bahwasanya orang munafik, kalau ada orang mukmin seorang saja mengatakan kepada mereka, percayalah fi imanikum wa aminu imanan fulan wa fulan misla Abdullah bin Salam. Nih raddu qailin anu'minu imanas sufaha alladzina la rusda lahum wala basirata faraddallahu ta'ala alaihim da'wahum wa asbata sufha lahum wa nafahu 'anil mu'minina as-sadiqin wa wasafahum bil jahli wa adam ilmi. Jadi ini, Pak, mengkisahkan tentang berimannya seorang pendeta Yahudi Madinah yang namanya Abdullah bin Salam. Nah, enaknya nih kalau tafsir begitu, kita akan dapat kisah asbabun nuzul. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, ternyata beliau itu sudah tertulis
kisah hijrahnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi yang mana mereka disebut ahlul kitab, kan ahlul kitab itu apa? An-Nasara dan Yahudi, orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Orang-orang ahlul kitab yang mereka percaya dan paham betul dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab Nasrani dan Yahudi itu paham banget tentang kisah akan datangnya Nabi Muhammad, nasab-nasabnya, kisahnya Nabi Muhammad, namanya siapa, dari mana, seluk-beluknya bagaimana, itu sudah paham, Pak. Orang-orang pendeta itu paham semua tuh, orang Yahudi tuh. Maka orang Yahudi Madinah, kenapa kok ada Yahudi di Madinah? Justru karena mereka tahu akan datang Nabi yang hijrah ke Madinah. Mereka datang duluan tuh, nungguin bertahun-tahun, ya, sudah pindah ke Madinah duluan. Datanglah beneran Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pendeta, ustadznya nih, gitu kan. Setelah dengar ada beneran Nabi yang hijrah ke Madinah, dia langsung cross check. Wah, bener gak nih? Coba datang itu ke orang yang baru datang. Kan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah telat 3 hari daripada jadwal kedatangannya ke Madinah. Orang-orang Ansor, kaum Ansor dan Muhajirin yang telah duluan hijrah ke Madinah itu nungguin Rasulullah 3 hari. Mereka dari pagi sampai sore nungguin di perbatasan, ya, yang disebut Saniyatil Wada. Ada yang mengatakan itu adalah bukit yang ada di pintu gerbangnya Madinah, ya. Duduk di sana kaum muslimin lama gitu ya. Kok Rasulullah nggak datang? Hari pertama sampai sore mereka pulang. Hari kedua dari pagi nungguin lagi sampai sore mereka pulang. Hari ketiga mulai was-was nih. Apakah Rasulullah benar datang apa kagak nih? Jangan-jangan Rasulullah nggak selamat hijrahnya nih. Kan ada kisah tentang Rasulullah hijrah lewat jalur yang tidak mestinya, kan udah denger ya. Bahkan beliau masuk ke Gua Sur dulu ya dengan Abu Bakar karena apa? Sedang dicari-cari kan oleh kaum Quraisy kayak gitu. Oh, jangan-jangan nggak datang Rasulullah nih. Ternyata ketika sore hari mereka sudah mulai satu persatu. Kan kalau supporter bola kayak gitu ya. Wah, udah menit 80, udah kalah 4-0, 10 menit lagi. Ngapain tonton? Gak mungkin 4 gol 10 menit, gak mungkin tuh gitu ya. Kan bisa tuh kita nonton di TV ya kalau supporter bola. Udahlah pulang aja gitu kan. Tahu-tahu pas sudah sampai rumah, lah 4-0 jadi 5-4, bener nih gitu kan. Udah mulai bubar tuh supporter. Ternyata ada orang Yahudi teriak, "Hai kaum muslimin, itu 2 orang datang. Kayaknya itu adalah orang-orang yang kamu tunggu tuh." Bener, Pak. Dari jauhan, dari sana ketahuan, wah, ada 2 orang yang sedang, ya, satu naik onta, satu berjalan kaki. Wah, itu ternyata benar Rasulullah datang. Sampai masuk Madinah, datang ke satu tempat yang namanya Kuba. Rasulullah tinggal di situ selama 4 hari. Nggak langsung ke pusat kota Madinah. Di Kuba tersebut Rasulullah apa? Bangun masjid selama 4 hari itu. Sudah langsung datang, langsung bangun masjid. Maka disebut dengan Masjid Kuba. Yang pertama Rasulullah bangun di Madinah. Setelah 4 hari masih berapa kilo tuh jaraknya ke pusat kota Madinah. Jalanlah beliau lanjut meneruskan jalan ke pusat kota Madinah. Sampai sana sama Rasulullah pun bangun masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, masjid apa? Masjid Nabawi. Yang kisahnya konon disebutkan Rasulullah beli tanah di situ, ya. Karena tanah tersebut ada tanah, ya kisahnya banyak lah itu ya, nanti kita di luar hari ini. Yang intinya Rasulullah bangun Masjid Nabawi 1 hari jadi. Kenapa? Ala kadarnya dan apa adanya. Intinya bisa buat sholat hari itu.
satu hari jadi. Nggak kayak gini Pak, tetaplah mungkin pakai pelepah kurma gitu kan, batang-batang yang tinggi gitu kan untuk buat tiang-tiangnya, terus dengan tanah yang dibasahi, terus ditumpuk-tumpuk jadi ya kayak bangun kita di pasir gitulah, bikin pasir gitu ya, bikin apa ala kadarnya. Ini ada pembatas, ada tanda bahwasanya ini ada tempat sholat. Di sana Rasulullah ya sudah dengar kabar satu Madinah viral ya, datang seorang nabi. Nah, Abdullah bin Salam cross check langsung datang ke Rasulullah. Wahai Anda, jika Anda memang adalah nabi utusan Allah yang terakhir, maka saya ajukan 3 pertanyaan. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas 3 pertanyaan itu. Yang mana 3 pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Ditanya 1, 2, 3 terjawab semua dan langsung apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi masuk Islam. Karena dia paham bahwasanya memang ini adalah orang yang kita tunggu bertahun-tahun. Muhammad ini katanya, Nabi Muhammad. Lalu apa? Rasulullah, pendeta di Yahudi nggak cuma saya. Orang-orang Yahudi hari ini di Madinah banyak. Bagaimana nih? Kata Rasulullah, kumpulkan, masukin ke Masjid Nabawi, siapkan, panggil mereka, bahwasanya saya mau ngomong. Dikumpulkanlah orang-orang Yahudi dan para pendeta di Masjid Nabawi. Abdullah bin Salam diumpetin sama Rasulullah di masjid. Hai kalian semua, turunlah ayat ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Rasulullah buka majelis, silakan kalian mau nanya apa ke saya, bantah-bantahan apa sebagainya di situ. Udah, kalian kalau tahu kan saya siapa, tahu kan saya ini adalah nabi yang dijanjikan di dalam kitab-kitab yang kalian yakini, kalian masih gak masuk Islam. Lihat, Abdullah bin Salam keluar Abdullah bin Salam. Orang ini pendeta kalian, tokoh kalian telah masuk Islam. Apa Pak yang kejadian waktu itu terjadi? Abdullah bin Salam kan pendetanya mereka, anggota dari mereka orang Yahudi, udah masuk Islam. Harusnya apa Pak? Mereka masuk Islam tidak Pak? Harusnya masuk Islam nggak? Masuk Islam. Karena apa? Temennya, dengkotnya sudah masuk Islam. Tapi apa? Anu minu kama amana sufaha. Apakah saya harus beriman kayak orang bodoh itu? Padahal pendetanya masuk Islam. Tapi apa dia bilang? Apakah saya harus beriman kayak orang bodoh itu? Ngapain? Dia kan orang kurang akal. Dia mah orang agak pinter. Ngapain ikut-ikutan dia? Digituin Pak. Akhirnya mereka tetap dalam keimanan mereka kafir dan tetap Yahudi. Itulah makna daripada ayat wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Masa saya harus beriman sebagaimana Abdullah bin Salam? Dia kan orang bodoh, ngapain saya beriman? Padahal dia dedengkotnya, pendetanya, tapi tetap dibilang orang bodoh. Ngapain ikut-ikutan kayak dia? Orang dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ Allah bantah bahwasanya justru bukan Abdullah bin Salam yang bodoh, tapi kalianlah yang bodoh karena kalian tidak sadar. Dan itu menjelaskan posisi Abdullah bin Salam adalah orang cerdas, orang yang mau mengikuti iman, dan dia bukan orang bodoh. Itu makna daripada ayat ke-13. Hidayatul ayat, poin penting dalam ayat 11, 12 dan 13. Damul iddi'a al-kadhib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafikin. Bahwasanya celaan bagi orang-orang ngaku-ngaku yang mereka dusta, ya, pengakuan dusta. Ini celaan bagi klaim dusta, klaim yang buruk
bahwasanya biasanya pengakuan dusta tadi itu adalah sifatnya orang munafik. Tuh Pak, saya bilang tadi ya, orang munafik itu lincah dan lihai, suka ngotak-ngatik argumen, pinter bantah, ada aja pembenarannya. Jadi kalau dikatain Bapak itu kok begini, Bapak itu kok punya kebijakan kayak gini, Bapak kok mengkhianati kami, Bapak kok dusta, Bapak kok nggak sesuai dengan janji. Mereka lihai sekali. Loh, ya beda lah. Dulu kan itu saya janji, tapi kan sekarang saya menjabat, perlu ada alasannya dong, sebagainya. Kayaknya nggak bisa deh, sebagainya. Itu Pak, orang munafik tuh gitu Pak. Lincah sekali ya. Yang kedua, al-islah fil ardi yakunu bil amali bi ta'atillahi wa rasulihi wal ifsadu fiha yakunu bi ma'siyatillahi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik di muka bumi hakikatnya itu adalah dengan beramal kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang merusak muka bumi itu hakikatnya adalah sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita paham betul, maksudnya merusak muka bumi bukan menghancurkan bumi dengan cara membombardir, robohin gedung, ya bakar-bakar, bunuh orang, bukan. Tapi apa, justru mereka senantiasa maksiat, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang membaguskan bumi itu apa? Dengan cara menjalin ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kudu paham nih Pak, mulai hari ini kalau ada orang-orang yang menjanjikan kemajuan yang pesat tapi tidak menjanjikan kemajuan iman suatu bangsa, suatu masyarakat, ingat, bukan itu hakikatnya kemajuan, tetapi kemajuan itu adalah kemajuan iman. Maka dulu ada tuh istilah apa? Ada resolusi apa namanya? Syariah ya. Apa? Saya mau ngomong lembaganya gak enak di sini nih. Ya. Itu kan apa? Kemajuan bersyariat. Jadi bukan cuma kemajuan perkembangan pesatnya teknologi, pesatnya canggihnya suatu bangsa, tapi iman. Dan memang di kitab-kitab tauhid disebutkan kemajuan teknologi itu akan mengkikis keimanan seseorang. Tuh Pak, bayangin ya, mohon maaf nih, kemajuan teknologi itu akan mengkikis sedikit keimanan seseorang hari demi hari. Hati-hati Pak, itu ada Pak dalilnya Pak. Jadi kalau kemajuan makin pesat, hati-hati, ada keimanan yang akan sedikit terkikis. Maksudnya apa? Iya, memang ada ya. Karena kalau kemajuan kecanggihan tersebut tidak disupport dengan iman yang benar, hati-hati ya, kemajuan tersebut akan justru menjadi bumerang menyerang seseorang ya. Kemaksiatan pasti. Coba bayangkan, dengan maju pesatnya teknologi hari ini, apakah enggak juga kemaksiatan itu makin canggih hari ini? Dulu kita tidak bayangkan ada orang mau maksiat ya cuma dengan aplikasi bisa janjian ketemu. Kita nggak bayangkan seseorang ya mau menyenangkan hasrat birahinya ya cuma dengan apa? Cuma dengan handphone yang dipegang. Pencarian apa? Mohon maaf, nyari perempuan yang bisa diajak mati. Diajak apa? Untuk bermaksiat di HP bisa. Menyaksikan apa-apa dan sebagainya bisa. Ya. Di kamar tinggal nonton bisa Pak. Teleponan dengan lawan jenis yang tidak halal bisa. Ya. Semuanya ada. Bahkan apa? Istilah judi online itu dulu tidak ada.
Sekarang apa, dengan HP canggih justru apa? Ada istilah judi online. Pinjaman online. Ya kan? Makin canggih kan kemaksiatan. Dulu nggak ada tuh. Maka hati-hati dengan kemajuan zaman akan mengikis keimanan seseorang sedikit demi sedikit. Karena tidak dibarengi dengan iman kemajuannya. Ya, berikutnya, yang poin terakhir dan yang ketiga, al-amilun bil fasadi fil ardi yubarriruna daiman ifsadahum bi annahu islahun wa laysa bi ifsadin. Orang yang senantiasa merusak muka bumi dengan kemaksiatan, dengan keburukan, kezaliman, ya, bahwasanya mereka senantiasa membantah argumen tersebut dan membenarkan diri mereka bahwasanya mereka justru sedang membaguskan, memakmurkan bumi dan juga bukan merusak. Jadi kalau kita mau ngasih nasihat ke orang terkait maksiat, termasuk kekufuran, kedzaliman, kemungkaran, kemunafikan ke orang, ingat Pak, orang tersebut akan senantiasa berargumen, kami enggak begitu, kami maksudnya begini loh, kami itu dukung kalian aslinya loh. Ingat tuh Pak. Jadi kalau ada orang-orang begitu, pasti dalam diri kita ingat selalu, dia pasti akan bantah. Sekali lagi, orang munafik lincah dan lihai. Oh enggak, itu maksudnya statement beliau itu begini. Oh enggak, itu emang buat kaum muslimin aslinya. Oh enggak begitu, pasti itu Pak. Pasti itu begitu. Hati-hati nih, sudah tercatat di Al-Quran nih orang-orang begitu. Jadi apa? Maksudnya Al-Quran menjelaskan orang-orang mukminin begini, kafir tuh begini, munafik tuh begini. Hakikatnya sepanjang zaman orang-orang macam itu akan tetap ada loh Pak. Ya, jadi orang mukmin ada, kafir ada, munafik ada. Semua ini sepanjang zaman akan ada. Maka kisah yang di dalam Al-Quran dan karakter mereka disebutkan itu, kenapa? Rumusnya Pak dalam Al-Quran, kalau Al-Quran menyebutkan nama seseorang secara spesifik, Maryam, Aisyah, Muhammad dan sebagainya, kalau sebut nama ya, versen langsung disebutkan, itu apa? Bahwasanya tidak akan pernah terulang lagi. Ya, kalau ada nama disebut dalam Al-Quran, maka apa? Kisahnya tidak akan pernah terulang. Tapi ketika disebutkan karakternya, contoh Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama seorang tokoh masyarakat. Maka apa? Kisah Fir'aun akan terulang. Kisah orang kafir akan terulang. Mukminin akan terulang. Kisah munafik akan terulang sepanjang zaman. Rumusnya itu Pak ya dalam Al-Quran. Jadi kalau karakter, sifat pasti akan kita temukan sepanjang zaman. Tapi kalau udah nyebut nama orang, tidak akan pernah terulang. Maka apa? Disebut nama Isa yang lahir hanya punya seorang ibu, gak punya bapak. Itu cuma sekali Isa. Hari ini kalau ada perempuan bilang saya lahirin anak gak punya bapak, bohong. Paham Pak? Ini saya lahir, saya kan orang perempuan baik-baik, nggak mungkin saya berzina, saya nggak mungkin, bohong. Paham Pak? Karena pasti hari ini nggak mungkin ada perempuan hamil tanpa bapak. Itu cuma Maryam. Atau ada kisah yang lain mungkin. Tapi kalau di Al-Quran itu apa? Hanya Maryam. Kisah Nabi Muhammad kira disebut nama Muhammad, ya, maka tidak akan pernah terulang. Nabi-nabi yang lain dan sebagainya. Ismail, ya, disembelih. Kan di muka bumi ini, ya, Rasulullah bilang apa? Aku adalah apa? Seseorang
yang lahir daripada orang-orang sebelumku yang 2 orangnya akan disembelih. Jadi dulu Pak, Nabi Ismail itu kan mau disembelih ya, mau dikurbankan ya kan? Ya, itu Nabi Ismail adalah kakek moyangnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, ternyata Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, sempat mau disembelih sama siapa? Abdul Muthalib, ayahnya atau kakeknya Rasulullah ketika itu. Ya, ada kisahnya tuh kan, bahwasanya dengan 1 batu itu 10 unta, ya, dikisahkan tuh. Ini saya mau pilih unta atau pilih Abdullah waktu itu kan, kakeknya Nabi Muhammad itu ayahnya Abdullah. Akhirnya apa? Dengan 10 batu diotak-atik gitu kan, intinya terpilihlah onta, bukannya Abdullah. Akhirnya apa? 1 batu itu adalah 10 unta, jadinya apa? Dengan 10 batu berarti apa? 100 ekor. Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor untuk bisa menyelamatkan Abdullah. Kan kisahnya Abdul Muthalib bertemu dengan seorang sihir ya, seorang dukun ya, menanyakan apa otak-atik lah, nanti kapan-kapan ada waktunya kisahnya itu ya. Itu Pak. Jadi intinya orang-orang munafik akan senantiasa bantah bahwasanya dirinya itu sedang merusak muka bumi, sedang bermaksiat, sedang melakukan kezaliman, kekufuran di muka bumi. Alhamdulillah sudah jam 6:03. Mungkin itu, jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Karena ada masukan kemarin, mungkin ada yang mau nanya Ustadz, silakan kayak gitu ya. Kayaknya sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan. Kalaupun nanya kayaknya makin lama, sarapannya makin lama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan keimanan kepada kita. Dan pekan berikutnya kita akan masih masuk membahas orang-orang munafik. Jadi munafik ini panjang Pak ayatnya. Karena kalau Islam, mukmin itu jelas, kafir itu jelas, kalau munafik itu masih abu-abu nih. Dia iman di wajahnya, tapi apa? Di hatinya kekufuran. 3 ayat 8, 9, 10 belum selesai. 11, 12, 13 belum selesai. Nanti masih lanjut lagi nih Pak. Ayat berapa? 14, 15, 16. Masih bahas orang munafik, bahkan belum selesai nanti itu, masih panjang lagi Pak. Ya, belum kelar urusan orang munafik, karena mereka adalah musuh dalam selimut. Gitu Pak De ya. Tahu Pak De maksud dari musuh dalam selimut? Ya, teman tidur tapi kok malah ya kayak gitu dah. Itu 40 plus itu kayaknya, nggak usah diomongin di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kita doakan saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, mudahkan lagi berkumpul dengan kita di masjid ini, memakmurkan masjid. Dan kita yang hadir di sini semoga Allah limpahkan rezekinya, keberkahannya, lunaskan hutang-hutang kita semuanya, ya, dan Allah tambahkan rezeki yang begitu banyak sebagaimana hajat-hajat kita ya Allah. Dan usaha-usaha yang kita jalankan semoga berkah, semoga makin lancar, amin ya rabbal alamin. Dan yang kerja semoga kerjanya juga dapat posisi yang baik, sehingga dengan posisi yang baik, jabatannya baik, maka bulanannya juga baik gitu ya. Dan kita semua yang masih belajar, anak-anak, semua anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga Allah mudahkan dalam belajarnya. Dan senantiasa Allah kuatkan kita untuk beribadah dan makin taat makin hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tutup doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.